malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200 ribu komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Kedua rumah sakit yang dapat serangan siber adalah Rumah Sakit Taman Negara dan Rumah Sakit Garuda. Saat ini kedua rumah sakit ini tengah berupaya untuk Pada tanggal 12 Mei 2017, serangan cyber global bernama WannaCry ransomware menyerang ribuan komputer di lebih dari 150 negara, termasuk di Indonesia. Ransomware ini memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi Windows. Ketika sistem terinfeksi, semua data dalam komputer korban akan terinskripsi dan tidak bisa dibuka, kecuali korban membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Di Indonesia, beberapa sistem komputer milik Telkom Indonesia dan Rumah Sakit Darmais sempat terkena dampak. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan jaringan internet terbesar di Indonesia. Telkom menyediakan berbagai layanan seperti IndiHome, Telkomsel, dan jaringan secara optik yang digunakan oleh jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergantung pada sistem informasi, Telkom sangat rentan terhadap ancaman cyber. Pada Telkom, layanan Telkomsel sempat mengalami gangguan, terutama di sistem internal seperti website dan jaringan server. Dampak dan kerugian. Dampak utama dari serangan ini adalah gangguan operasional pada layanan Telkomsel dan IndiHome, penurunan kepercayaan pelanggan karena banyak pengguna mengeluh tidak bisa mengakses layanan, kerugian finansial tidak langsung seperti biaya pemulihan sistem, pembaruan keamanan, dan potensi kehilangan pelanggan. Secara global, kerugian akibat serangan WannaCry diperkirakan mencapai lebih dari 4 miliar dolar. Antisipasi dan tindakan pencegahan. Setelah serangan tersebut, Telkom segera melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain 1. Menonaktifkan sementara sistem yang terdeteksi. 2. Melakukan update dan patch keamanan pada seluruh sistem Windows. 3. Meningkatkan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan. 4. Memperkuat sistem firewall dan backup data berkala. 5. Mengembangkan sistem keamanan internal agar serangan serupa tidak terulang. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu memperbarui sistem operasi dan tidak membuka email mencurigakan. Kesimpulannya, serangan WannaCry terhadap Telkom Indonesia menjadi pelajaran penting bahwa keamanan sistem informasi adalah tanggung jawab bersama. Dalam dunia akuntansi modern, data merupakan aset yang berharga, sehingga perlindungan terhadap data dan sistem harus menjadi prioritas utama.